bertemu kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Perhatian, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, apakah hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Tuti. Siapa lagi? Kenapa? Sakit. Baik, yang lain hadir semua ya? Oke, tidak apa-apa. Didoakan temannya yang sakit semoga lekas sembuh dan pertemuan selanjutnya bisa bergabung. Amin. Diperhatikan dulu di sekelilingnya, apakah sudah bersih, tidak ada sampah? Tidak. Alat tulisnya sudah lengkap semua? Sudah. Agar kalian fokus, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Bisa dimulai? Bisa. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat semua? Sudah. Ibu mau bertanya dulu. Coba diperhatikan teman sekelilingnya. Apakah kalian berasal dari daerah yang sama? Tidak. Sukunya? Tidak. Jadi berbeda? Beda. Ada suku apa saja di sini? Bugis. Suku Bugis, Jawa. Banjar, Toraja. Apalagi Berni suku apa? Ya, Berni ternyata dari suku Madura. Nah, dari lingkungan sekolah kita saja kita sudah melihat banyak perbedaan. Bagaimana rasanya berteman dengan teman yang sukunya berbeda-beda? Senang. Apalagi? Bahagia. Bahagia. Tentu banyak pengalaman yang dapat kalian temukan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan belajar dengan materi bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu berharap peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk keragaman masyarakat Indonesia dan manfaatnya dengan baik. Apakah kalian siap? Siap. Nah, baik anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menyampaikan materi bentuk keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Kalian simak baik-baik dan jika ada yang kurang dipahami boleh langsung bertanya. Bisa dimengerti? Bisa. Di sini sudah terlihat banyak keragaman. Jadi sejak dahulu kala Indonesia itu dikenal bangsa yang beragam dan multikultural. Terlihat dari masyarakatnya yang beraneka ragam seperti gambar yang ada di depan kalian ini. Keberagaman masyarakat Indonesia melahirkan kondisi budaya, agama, dan sosial yang beragam di setiap kelompoknya. Nah, bentuk-bentuk keragaman masyarakat Indonesia ada apa saja? Agama, budaya, suku bangsa, dan Kerajaan. Oke. Misalnya dari agama, apakah kalian pernah menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? benar. Kira-kira agama apa saja? Kristen, Kristen, Katolik, Islam, dan berbagai macam. Oke. Apakah kalian merasa asing dengan agama-agama yang ada di lingkungan sekitar kalian? Tidak. Karena kita memiliki sifat toleransi. Bisa kalian lihat anak-anakku di sini ada keragaman bangsa Indonesia, misalnya dari agama. Di sini terlihat ada 6 gambar agama. Nah, nanti kalian bisa ulas lebih dalam lagi. Terus budaya itu ada pakaian daerah, bahasa daerah, rumah adat, senjata tradisional, dan banyak lagi. Terus kalau misalnya suku bangsa, ada suku bangsa apa saja? Ada Minang, Jawa, Batak, Papua ya. Itu semua termasuk suku bangsa. Dan kalau pekerjaan, nelayan, petani, profesi misalnya PNS, apalagi? Polisi, TNI, apalagi? dokter,
Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata yang ada di Malaysia. Malaysia tidak memiliki bahasa sebanyak bahasa Indonesia. Bahasa dominan di Malaysia adalah bahasa Melayu. Kemudian menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Nah, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang dapat mendatangkan devisa pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia di masing-masing daerah. Dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Setelah penjelasan dari Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan kriteria peringkat kalian. Di sini siapa yang peringkat 1? Nah, boleh maju ke depan, Nak. Peringkat 2? Nurul. Dan peringkat 3 siapa? Aulia. Ya, silakan maju ke depan. Nah, yang di depan ini diperhatikan teman-teman yang lain. Di depan ini adalah ketua kelompok kalian nantinya. Dan mulai dari Rizky berhitung 1 sampai 3 Lutfi. Nanti yang lainnya dilanjutkan. Setiap angka 1 akan bertemu dengan yang peringkat 1. Oke, bisa dimulai? 2, 1. Baik. Oke, silahkan duduk berdasarkan angka yang kalian dapatkan. 30. Oke, semua sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Ibu membagi kalian ke dalam kelompok ini yaitu sebagai bentuk mendiskusikan dan menganalisa soal dari LKPD. Di dalam LKPD ini ada beberapa poin yang harus kalian selesaikan dengan cara mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu nanti hasil dari diskusinya dapat dituangkan di dalam LKPD. Paham? Nah, di dalam LKPD ini juga terdapat soal individu. Jadi ada soal untuk kelompok dan satunya individu yang dituliskan di buku masing-masing. Nantinya kalian akan Ibu berikan pertanyaan dan kelompok siapa yang selalu menjawab atau aktif merespon akan mendapatkan penilaian yang lebih. Paham? Paham. Oke, untuk kelompok 1 yang mana? Silakan mulai dikerjakan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk mulai mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ada apa? Nah, tugas individu juga ada di LKPD-nya di bagian bawah. Kalau ada tugas individu dicatat di tugasnya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Lanjutannya. Apakah sudah selesai? Oke, waktunya 35 menit. Silahkan dilanjutkan dengan segera ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Jika sudah selesai? Jika sudah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagi kelompok yang siap untuk menjawab, boleh angkat tangan. Bisa? Oke. Pertanyaannya adalah, apakah contoh di masyarakat Indonesia dari keberagaman budaya? Ya, dari kelompok 1, Zahra silakan. Adat seperti ngaben
Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ciri khas kegiatan dari keragaman suku bangsa? Ya, dari kelompok 3, silahkan. Ciri khasnya bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Contoh di masyarakat Indonesia seperti suku Dayak, Toraja, Betawi, dan Melayu. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan. Apakah ada yang sama atau ada yang mau menambahkan? Saya Ibu, Ya, silahkan dari kelompok 2. ada contoh di masyarakat Indonesia suku Minangkabau, Bugis, Madura, dan Aceh. Ciri khas adalah bahasa daerah, rumah adat, dan makanan khas. Nah, ternyata dari kelompok 2 menanggapi dengan jawaban berbeda. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu memberikan soal yang terakhir, yaitu apakah bentuk keragaman yang ada di bidang pekerjaan? Ya, Zahra, silahkan. Keberagaman profesi. Ya, keberagaman profesi. Misalnya contoh di masyarakat Indonesia apa saja? Petani, nelayan, guru, pedagang, dan PNS. Ya, benar sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan ciri khas kegiatannya apa saja? Ya, dari kelompok 3. Ciri khasnya seperti aktivitas sesuai bidang profesi masing-masing. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, mungkin ada yang tahu apa manfaat keberagaman dari keragaman pekerjaan? Saya Nah, ternyata kelompok 2, silahkan. menumbuhkan sikap toleransi dan sikap saling menghormati keberagaman, mengajarkan masyarakat untuk saling menghargai perbedaan agama, budaya, dan adat istiadat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis tanpa konflik. Sikap toleransi ini penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai. Ya, cepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian, setelah kita tadi diskusi, Ibu sudah memberikan catatan penilaian. Dan untuk hasil penilaian, kelompok 1 mendapatkan nilai 95. Kelompok 2 yaitu 85. Dan untuk kelompok 3 nilainya sebesar 80. Untuk kelompok 3, jangan berkecil hati. Di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi dan memperdalam materi yang kami pelajari. Kesimpulan dalam LKPD kalian, Ibu berikan yaitu keberagaman bukan hanya sekedar kenyataan sosial, tetapi juga sumber kekuatan dan kemajuan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu keberagaman agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan adalah kekayaan bangsa Indonesia. Terus yang kedua mungkin Salsa boleh bantu membaca? Kedua, keberagaman membawa banyak manfaat seperti toleransi, identitas bangsa, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, baik, terima kasih. Nah, mari kita jaga dan lestarikan keberagaman demi persatuan dan kemajuan Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materinya? Sudah cukup. Apakah hal manfaat yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, Nurul, silahkan. Saya belajar bahwa keberagaman Indonesia sangat besar, mulai dari agama, budaya, suku, hingga pekerjaan. Hal ini membuat saya lebih menghargai perbedaan dan belajar untuk hidup rukun dengan teman-teman yang berbeda latar belakang. Nah, cepat sekali. Tepuk tangan untuk Nurul. Mungkin ada lagi? Ya, silahkan. Belajar ini membuat saya mengerti bahwa kerjaan bukanlah yang memecah, tapi justru memperkuat persatuan bangsa. Saya juga jadi tahu manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan toleransi dan memperkaya wawasan. Baik, terima kasih atas hal yang sudah disampaikan. Selanjutnya, Ibu akan berikan kalian tugas formatif. Boleh kalian kerjakan di buku tugas kalian dan sebelum keluar silahkan dikumpulkan. Ya,
Ada 5 nomor, silahkan dikerjakan. Penilaian akan ibu lanjutkan dan kalian